Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Lailul di pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Kali ini kegiatan kita adalah remedial dan pengayaan di materi getaran, gelombang, dan bunyi. Masih ingat kan kalian KKM IPA adalah 75? Bagi siswa yang nilai ulangannya kemarin kurang dari 75 akan melaksanakan remedial. Dan bagi kalian yang nilainya sama dengan 75 atau lebih dari 75 akan melaksanakan pengayaan. Ibu akan memberikan penjelasan soal ulangan kemarin dan kalian melaksanakan latihan mandiri sesuai dengan contoh soal yang dijelaskan. Kalau begitu, ayo kita mulai. Baik, kita mulai dari nomor 1. Pembahasan ulangan yang kemarin. Di sini dapat kalian lihat terdapat bandul O yang bergerak ke A dan bergerak ke B. Pertanyaannya adalah, jika gerakan AB menempuh 0,1 sekon, periode bandul sebesar berapa? A 0,2 sekon, B 2 sekon, C 5 sekon, atau D 0,5 sekon. Mari kita bahas bersama-sama. Ingat ya, dalam satu getaran, dia akan melakukan gerakan dari posisi semula akan kembali ke posisi semula. Ini ibu misalkan posisi semulanya adalah A. Jadi jika dikatakan satu getaran adalah dia bergerak dari A kemudian ke O menuju B, dari B dia akan kembali lagi menuju A. Inilah yang disebut dengan satu getaran. A, O, B, kemudian O dan A lagi. Sedangkan di soal dia melakukan gerakan A ke B saja. Maka gerakan AB ini adalah gerakan untuk setengah getaran. Jadi bisa ibu tulis N banyaknya getaran adalah setengah atau 0,5 getaran. Kemudian yang diketahui lagi, gerakan AB menempuh 0,1 sekon. Ini menunjukkan waktu. Bisa ditulis dengan simbol T sama dengan 0,1 sekon. Yang ditanyakan adalah periode. Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran. Kita simbolkan sebagai T kapital dengan rumus waktu dibagi banyaknya getaran. Sehingga bisa diperoleh 0,1 dibagi 0,5. Kalau pembagian dalam koma bisa kita ubah. Bagian atas kita kalikan 10, bagian bawah pun bisa kita kalikan 10. Sehingga 0,1 kali 10 menjadi 1, 0,5 dikali 10 menjadi 5. 1 dibagi 5 adalah 0,2 sekon. Sehingga hasilnya periode gerakan AB tersebut adalah 0,2 sekon. Jawabannya adalah A. Silakan kalian cermati cara mengerjakan untuk nomor 1. Baik, kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Di sini ada latihan mandiri. Nanti bagi siswa yang remedial akan ada 4 latihan mandiri. Kita mulai dari yang nomor 1. Nomor 1, jika gerakan A, B, C, B, C menempuh 0,5 sekon, periode bandul sebesar berapa sekon? Silakan kalian tulis soal dan juga jawaban dengan cara mengerjakan seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya di buku tulis kalian. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Nomor 2. Perhatikan di situ ada gambar. Pertanyaannya, panjang gelombang tersebut berapa sentimeter? A 15, B 10, C 5, atau D 3? Akan Ibu jelaskan. Kalian perhatikan di situ ada gelombang yang bergerak dari titik 0 hingga detik ke 0,6. Kita ingat kembali konsep
satu gelombang, itu dia adalah satu lembah dengan satu bukit. Di sini kita lihat dia ada satu lembah, satu bukit. Maka ini merupakan satu gelombang. Ditambah ada satu lembah lagi. Karena hanya ada sebagian dari satu gelombang, maka satu lembah ini adalah setengah gelombang. Sehingga gelombang tersebut memiliki banyak gelombang N sebesar 1,5. Di sini juga diketahui bahwa 1,5 gelombang panjangnya adalah 15 cm. Yang ditanyakan adalah panjang gelombang yang kita simbolkan dengan lambda. 1 panjangnya gelombang itu berapa senti? Sehingga bisa Ibu tuliskan di sini 1,5 dari gelombang itu dia 15 cm. Ibu akan tulis dalam bentuk pecahan biasa menjadi 3/2. Lambda sama dengan 15. Bagian atas kita kalikan 3 lambda dibagi 2 sama dengan 15. Kita kalikan menjadi 3 lambda sama dengan 2 kali 15. 3 lambda sama dengan 30. Sehingga satu gelombangnya dia memiliki panjang 30 dibagi 3 sama dengan 10. Sehingga dapat kita peroleh bahwa panjang gelombang tersebut adalah 10 cm. Jawaban yang tepat untuk nomor 2 B. Silakan dicermati kembali cara penyelesaian untuk soal seperti ini. Demikian pembahasan dari soal nomor 2. Lanjut ke latihan mandiri nomor 2. Di situ terdapat gambar gelombang bergerak dari titik kemudian menuju ke arah kanan dengan panjang 0,75 meter. Pertanyaannya adalah berapa panjang gelombang tersebut dalam sentimeter. Silakan kalian tulis soal tersebut di buku tulis kalian, kemudian kerjakan dengan menggunakan cara seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Next ke pembahasan nomor 3. Guru mengajak siswa melakukan senam yang diiringi musik. Musik yang dibunyikan memiliki frekuensi 240 Hz. Jika cepat rambat bunyi di udara sebesar 336 meter per sekon, panjang gelombang bunyi tersebut sebesar berapa? A. 1 meter, B. 1,2 meter, C. 1,4 meter, atau D. 1,8 meter. Mari kita bahas. Ingat kembali bahwa bunyi merupakan salah satu contoh dari gelombang yang merambat. Di sini diketahui cepat rambat bunyi di udara yang bisa kita simbolkan dengan huruf V, di mana diperoleh dengan menggunakan rumus satu panjang gelombang atau lambda dikalikan frekuensi. Kita tulis terlebih dahulu yang diketahui di dalam soal. V cepat rambat bunyi sebesar 336 meter per sekon. Kemudian F frekuensi sebesar 240 Hz. Frekuensi menunjukkan banyaknya getaran atau gelombang dalam 1 detik. Nah, di sini yang ditanyakan adalah lambda, panjang gelombang dari bunyi musik tersebut itu berapa? Kita masukkan ke dalam rumus. V sama dengan lambda dikalikan F. V-nya 336 sama dengan lambda yang dicari dikalikan F 240. Lambda sama dengan 336 dibagi 240. Kita hitung sehingga diperoleh lambda sama dengan 1,4. Sehingga hasilnya panjang gelombang bunyi musik tersebut adalah 1,4 meter. Jawaban yang tepat pilihan C. Silahkan kalian perhatikan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan
pada bunyi di udara tersebut. Kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Latihan mandiri nomor 3. Seorang siswa melakukan percobaan gelombang dengan menggetarkan garpu tala berfrekuensi 350 Hz. Jika cepat rambat bunyi di udara adalah 420 meter per sekon, berapa panjang gelombang yang terjadi pada garpu tala tersebut? Next. Soal pembahasan nomor 4. Pembahasan soal nomor 4, perhatikan di situ ada gambar. Gambar tersebut menunjukkan grafik gelombang. Pertanyaannya, cepat rambat gelombang tersebut adalah A. 1 meter per sekon, B. 2 meter per sekon, C. 4 meter per sekon, atau D. 10 meter per sekon. Di dalam grafik di sini menunjukkan ada satu bukit dan satu lembah, di mana satu bukit dan satu lembah itu menunjukkan adanya satu gelombang. Ditambah dia memiliki satu bukit lagi, sehingga satu bukit ini menunjukkan setengah gelombang. Di total banyaknya gelombang pada gambar N adalah 1,5 gelombang. Kemudian di sini juga ada bagian T. T adalah banyaknya waktu. Gelombang dimulai dari T5 kemudian merambat hingga ke detik 20. Sehingga gelombang tersebut merambat membutuhkan waktu 20 dikurangi 5, yaitu 15 sekon atau 15 detik. Yang diketahui lagi dari gambar ini adalah 10 meter. 10 meter ini menunjukkan dari satu puncak ke puncak yang lain. Kita ambil garis ke bawah, maka dapat dilihat di sini setengah puncak ditambah setengah puncak berarti ada satu puncak ya. Satu puncak kemudian dengan satu lembah. Dapat diartikan satu puncak satu lembah memiliki panjang gelombang 10 meter. Maka ini lambdanya besarnya adalah 10 meter. Sudah. Yang ditanyakan adalah V. V-nya berapa? Kita masukkan rumus yang tadi. V sama dengan lambda kali F. Lambdanya sudah diketahui 10. F-nya belum. Ingat, frekuensi getaran atau gelombang memiliki rumus banyaknya gelombang N dibagi banyaknya waktu T. Sehingga bisa kita masukkan 10 kali N-nya 1,5 dibagi 15. Kita kalikan terlebih dahulu bagian yang atas. 10 dikalikan 1,5. Kita mundurkan komanya 1 kali. 15 dibagi 15. Dapat kita peroleh V cepat rambat gelombang sama dengan 15 dibagi 15 adalah 1 meter per sekon. Jawaban yang betul adalah option A. Silakan kalian perhatikan terlebih dahulu. Baiklah, kita lanjut ke bagian berikutnya. Latihan mandiri nomor 4. Di situ ada gambar, ada menunjukkan panjang 12 meter dan waktu. Berapa cepat rambat gelombang tersebut? Good job, kalian sudah sampai pada bagian akhir dari pembahasan dan latihan mandiri remedial. Silakan bagi siswa yang melakukan remedial untuk melaksanakan remedial dan kemudian jika sudah selesai dikumpulkan ke ibu. Kita lanjut ke bagian pengayaan. Bagian pengayaan. Bagian ini khusus dikerjakan bagi siswa yang memiliki nilai sama dengan 75 atau lebih besar dari 75. Baiklah, mari kita mulai.
Perhatikan di sini ada sebuah gambar, yaitu sebuah kapal yang mengeluarkan gelombang bunyi ke dasar laut. Setelah dikirimkan, gelombang bunyi tersebut diterima kembali pantulan bunyi setelah 6 sekon. Jika cepat rambat bunyi di dalam air laut 1.800 meter per sekon, kedalaman air laut tersebut berapa? A. 2.400 meter per sekon, B. 3.800 meter per sekon, C. 5.400 meter per sekon, atau D. 7.800 meter per sekon. Perlu diingat bahwa pemantulan bunyi bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya untuk menentukan kedalaman air laut. Setelah dikeluarkan bunyi tersebut, kemudian terpantul dengan bagian dasar laut, bunyi kembali diterima setelah 6 sekon. 6 sekon ini bisa kita ketahui sebagai waktu yang diperlukan bunyi untuk memantul. Kita tulis sebagai T sama dengan 6 sekon. Kemudian diketahui pula ternyata cepat rambat bunyi di air adalah 1.800 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah kedalaman air laut yang dapat kita simbolkan dengan huruf S, besarnya berapa. Karena dia menerapkan gelombang bunyi yang memantul, maka untuk mencari kedalaman air laut itu dengan V kali T dibagi 2, karena membutuhkan perjalanan dari pengiriman sinyal bunyi ke dasar laut dan memantul kembali ke kapal. Baik, kita masukkan V-nya 1.800 dikalikan T-nya 6, kemudian dibagi 2. Kita sederhanakan dengan mencoret angka 6 dengan angka 2. 6 kita bagi 2 hasilnya 3, kemudian 2 kita bagi 2 hasilnya 1. Kita kalikan, 1.800 dikali 3 adalah 5.400 dibagi 1, maka kedalaman air laut besarnya adalah 5.400 meter. Ini buralat sedikit ya, kita coret saja karena kedalaman, maka yang betul adalah satuannya meter. Seperti itu, silakan diperhatikan untuk yang melakukan pengayaan. Selanjutnya adalah latihan mandiri. Di situ ada gambar dan soal. Kalian catat di buku tulis dan kerjakan dengan menggunakan cara seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Sudah selesai, semangat belajar kepada siswa kelas 85. Demikian tadi penjelasan dari kegiatan remedial dan pengayaan kita. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.